Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Perkembangan Keuangan Islam di Indonesia. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Ratna Normawati, NIM 4118071. Yang kedua ada Erlim Rawiti, NIM 4118072. Yang ketiga ada Aisyah Munadaroh, NIM 4118077, dan saya sendiri Laila Rahmawati, NIM 4118092. Oke, untuk mengefisienkan waktu, mari kita langsung menuju ke pemateri yang pertama. Oke, kita menginjak materi yang pertama, yaitu cikal bakal keuangan Islam di Indonesia. Adapun poin yang pertama yaitu keuangan Islam pada masa Rasulullah SAW. Jadi teman-teman, keuangan Islam itu sudah lahir pada masa Rasulullah SAW. Kemudian praktek keuangan di lembaga perbankan pada zaman Rasulullah SAW itu dikenal dengan istilah Baitul Mal. Baitul Mal ini merupakan lembaga yang mengelola pemasukan dan juga pengeluaran negara yang bersumber dari zakat, haraj, jizyah, fai, ghanimah, kafarat, dan juga wakaf yang digunakan semata-mata untuk kepentingan umat manusia pada masa itu. Yang kedua ada keuangan Islam pada zaman Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terdapat lembaga yang mirip sekali dengan Baitul Mal, yang mana lembaga itu mengelola dana yang bersumber dari zakat, ghanimah, fai, dan lain sebagainya. Kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, keberadaan Baitul Mal ini semakin mapan dikarenakan Baitul Mal ini dianggap sebagai harta umat muslim, sedangkan amilnya hanya bertugas sebagai pemegang amanah. Selain itu, sistem administrasinya juga lebih matang dan lebih tertib dibandingkan dengan sebelumnya, serta meningkatkan basis pengumpulan dana zakat dan sumber-sumber penerimaan lainnya. Dalam hal ini, Khalifah berkuasa dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan di Baitul Mal, serta tidak memperbolehkan pengalokasian dana dari Baitul Mal ini untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, beliau menghapus peraturan yang diciptakan oleh Khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Khalifah Umar bin Khattab mengenai pengenaan zakat sebagai pajak, karena menganggap hal itu merupakan hal yang bersifat individual. Sekarang ini zakat dijadikan sebagai hal individual. Oleh karena itu, hendaknya amil zakat adalah masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan lembaga-lembaga civil society, lembaga-lembaga filantropi, dan juga lembaga-lembaga yang menaungi masyarakat, seperti lembaga LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Selanjutnya, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, kebijakan mengenai pajak diberlakukan kembali. Namun, dalam hal ini, Khalifah Ali bin Abi Thalib menetapkan pajak kepada para pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan melakukan pengenaan pajak pada sayuran segar yang digunakan untuk bumbu-bumbu masakan. Ia mempunyai prinsip agar terciptanya pemerataan distribusi masyarakat yang kemudian akan beliau distribusikan kepada Baitul Mal yang ada di Madinah, di Kufah, dan di Busra. Poin yang ketiga yaitu keuangan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah ini berfokus pada aspek keuangan, sehingga membentuk biro keuangan atau yang biasa disebut dengan Diwan Al-Kharaj, dan juga departemen keuangan yang disebut dengan Bait Al-Mal. Sepanjang masa pemerintahan Bani Abbasiyah terdapat perubahan ekonomi yang cukup besar, tepatnya pada masa pemerintahan Al-Muqtadir pada tahun 903 sampai dengan 932 Masehi. Pada masa itu sudah terlihat pelaksanaan prinsip-prinsip perbankan. Namun pada saat itu belum disebut dengan perbankan, tetapi fungsinya telah melaksanakan akad-akad perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.
Selanjutnya, keuangan Islam di Indonesia. Menurut sejarah perbankan syariah di Indonesia, berdirinya bank berbasis syariah lebih banyak diusahakan oleh kelompok profesional muslim yang berorientasi pada praktik. Namun, secara teori keuangan, pada umumnya belum terdapat kesepakatan di kalangan akademisi. Berikut beberapa fase kemunculan keuangan Islam modern di Indonesia. Fase yang pertama pada tahun 1983 sampai 1992 mengenai rencana terapan sistem bagi hasil. Pada tahun 1983 terdapat peristiwa besar dalam dunia perbankan Indonesia. Bank Indonesia atau BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah melalui kebijakan deregulasi perbankan memiliki tujuan menciptakan kondisi perbankan lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Selain itu, pemerintah Indonesia telah berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Pada tahun 1990, MUI membentuk kerja tim untuk mendirikan Bank Indonesia Islam di Indonesia. Hal tersebut dibahas dalam Musyawarah Nasional keempat MUI di Jakarta pada tahun 1990. Hasil dari tim perbankan MUI tersebut adalah berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yang dikenal sebagai PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI, yang berdiri pada tanggal 1 November tahun 1991 dan beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Fase yang kedua ada di tahun 1992 sampai 1998 mengenai landasan hukum bank syariah pertama. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang bank dengan sistem bagi hasil. Pada UU nomor 7 tahun 1992 tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi UU Nomor 10 Tahun 98. UU tersebut secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem perbankan di Indonesia, yaitu yang pertama ada sistem bank konvensional dan yang kedua ada sistem bank syariah. Peluang ini disambut hangat oleh masyarakat perbankan yang ditandai dengan beberapa berdirinya bank-bank Islam seperti Bank IV, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BBT Jabar, BBD Aceh, dan bank-bank syariah yang lainnya. Fase ketiga pada tahun 98 sampai 2010, yaitu muncul kebijakan syariah di berbagai sektor. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang rilis pada tanggal 16 Juli tahun 2008 mengenai perbankan syariah. Munculnya undang-undang ini sudah adanya kepastian hukum atau landasan hukum mengenai perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah yang impresif hingga mencapai rata-rata pertumbuhan aset sebesar 65% per tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah bank umum syariah pada tahun 2009 sampai tahun 2010 yang berawal dari 5 BUS hingga mencapai 11 BUS. Fase keempat terjadi pada tahun 2010 sampai 2015 mengenai pemantapan kebijakan syariah. Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam 2 dekade pengembangan keuangan syariah nasional sudah banyak melakukan pencapaian. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan keuangan yang tadinya berada di tangan BI kemudian dipindahkan ke tangan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Selaku Otoritas Jasa Keuangan, OJK terus menyempurnakan visi dan strategi tersebut ke dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia atau RPSI tahun 2015 sampai 2019 yang launching di Pasar Rakyat Syariah. OJK mengharapkan RPSI menjadi panduan arah pengembangan sektor keuangan syariah. RPSI ini berisikan inisiatif strategi untuk mencapai sasaran pengembangan OJK.
Hasil awal sudah terlihat pada tahun 2015. Industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional, dan 162 BPRS dengan total aset sebesar 273,494 triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Pada fase kelima terjadi pada tahun 2015 sampai tahun 2017. Fase ini mengenai digitalisasi keuangan syariah. Seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya permintaan masyarakat mengenai sistem keuangan yang transparan, praktis, dan akuntabilitas, OJK mendorong inovasi keuangan berbasis teknologi. Pada Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 mengenai layanan pinjam-meminjam keuangan berbasis teknologi informasi menjadi usaha OJK untuk membangun legalitas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Aturan tersebut diperuntukkan bagi perusahaan keuangan konvensional yang berbasis teknologi yang tengah berkembang pada saat ini. Selanjutnya, keuangan Indonesia dalam angka. Pada tahun 2018, total aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai 86 triliun US dollar. Peningkatan tidak hanya terjadi pada aspek kuantitatif saja, namun juga pada aspek kualitatif, yaitu pada dua publikasi internasional, yaitu pada Global Islamic Finance Report 2019 dan Islamic Finance Development Indicator 2019. Aset keuangan syariah Indonesia mampu tumbuh sebesar 14,01%, sehingga menjadi 1,468,07 triliun dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1,287,65 triliun. Pasar modal syariah yang memiliki porsi terbesar aset keuangan syariah 56,14% mengalami pertumbuhan tertinggi di antara sektor lainnya dengan laju 17,60%. Perbankan syariah dengan porsi terbesar 36,67% dari total aset keuangan syariah mampu tumbuh positif dengan laju 9,93%. Sementara itu, IKNP syariah yang memiliki porsi sebesar 7,19% dari total aset keuangan syariah mengalami peningkatan aset sebesar 8,70%. Selanjutnya, peluang bank syariah di milenium ketiga. Ada beberapa peluangnya. Yang pertama, adanya kesamaan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Dua, diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, sehingga akan berdampak positif dalam menekan cost push inflation dan persaingan antar bank. Tiga, konsep dengan berorientasi pada kebersamaan yang dapat mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi profit and loss sharing. 4. Penyediaan pembiayaan murah yang merupakan faktor penting untuk mendorong kegiatan dan perkembangan ekonomi. Yang terakhir, penerapan sistem bagi hasil yang tidak membebani biaya di luar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya keterbukaan. Tantangan yang dihadapi oleh bank syariah di era globalisasi. Yang pertama, implementasi pada sistem. Adanya kurangnya kerangka pengawasan yang kuat dan regulasi yang cermat dalam sistem keuangan. Yang kedua, lemahnya kerangka legal dan institusional untuk definisi hak kepemilikan berbasis syariah, sekaligus hak para pihak dalam kontra dan lain sebagainya. Intermediasi dua arah, yaitu belum ada syariah besar yang mengembangkan metode intermediasi antara sumber keuangan barat dan permintaan atas sumber daya tersebut di negara muslim. Yang ketiga, manajemen resiko. Kurangnya pemahaman terhadap lingkungan baru dapat menciptakan perasaan resiko yang lebih besar, bahkan jika level objektif resiko itu dalam sistem tersebut tidak berubah atau berkurang. Yang keempat, standarisasi. Proses ini harus diorganisir dengan baik dan distandarisasikan guna meminimalkan waktu, upaya, dan kebingungan. Seharusnya ada audit pasca produk yang baik oleh komite audit untuk menjadikan institusi tersebut sesuai dengan panduan syariah yang ditentukan oleh Dewan.
Yang kelima, konsolidasi. Dengan banyaknya institusi berukuran kecil, bank syariah tidak menikmati efisiensi skala ekonomi. Oleh karena itu, disarankan pada saat ini waktunya bank syariah mempertimbangkan secara serius merger menjadi sebuah institusi finansial yang besar untuk dapat menikmati ekonomi skala dan mengurangi biaya overhead melalui efisiensi. Yang keenam, pembenahan dari sisi kelembagaan. Sistem kelembagaan perbankan syariah belum sepenuhnya mapan karena hubungan manajemen, wewenang, serta struktur organisasi antara bank konvensional dengan unit syariahnya perlu diperjelas agar sinergis. 7. Ketersediaan sumber daya insani yang berkualitas. Dengan adanya sumber daya insani yang berkualitas dan juga paham mengenai dunia perbankan syariah, mampu menopang perkembangan perbankan syariah yang lebih maju di era globalisasi ini. 8. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah. Terlihat dari belum banyaknya masyarakat yang mengakses layanan perbankan syariah dibandingkan dengan layanan perbankan konvensional. Selain itu, sebagian masyarakat juga masih menganggap bahwa sistem perbankan syariah tidak berbeda dengan sistem perbankan konvensional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.